yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk bertanya, apakah ada dari antara kita yang punya HP? Yang punya HP? Ada? Ada? Semua punya HP ya? Oke, punya. Kalau saya bertanya, adakah yang tidak punya HP? Ada? Nanti kalau pulang dari sini bisa mampir di sana. Bapak Ibu, kita mempelajari pada siang hari ini bagaimana integritas di tengah era digital. Bagaimana bicara tentang integritas di tengah era digital. Ketika bicara tentang era digital, maka kita akan bicara tentang dunia elektronik atau dunia sosial media dan juga hal-hal yang lainnya. Kita akan membuka bagian kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Matius pasal 5 ayat 37. Satu ayat ini kita baca, nanti baru satu bagian lagi saya akan baca untuk kita. Matius pasal 5 ayat 37, demikian firman Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini konteks di mana Yesus Kristus mengajarkan tentang hal menjadi saksi. Ketika umat Tuhan atau orang Israel harus menjadi saksi bagi sesama mereka, ya, di dalam hal memberikan, bersumpah, mereka tidak boleh berdusta. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Ini salah satu bagian dari integritas. Satu bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat atau kepada anak rohaninya, kepada Timotius. Ini yang mau saya pelajari bersama-sama dengan Bapak Ibu. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-2b sampai ayat yang ke-11 saya baca untuk kita. Kalaupun nanti ada perbedaan kata, saya menggunakan terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat 11, engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan kebenaran firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bicara era digital atau ketika bicara digital, maka tadi saya tanya, ada HP? Tidak ada gitu ya. Kadang-kala bukan hanya satu HP kita, barangkali ada yang 2, ada yang 3. Nomor ini untuk si ini, nomor ini untuk si A, nomor ini untuk si B, dan seterusnya. Ya. Ada juga yang dipakai, nomor ini khusus untuk bisnis, HP ini khusus untuk komunikasi keluarga. Ada yang kemudian orang tua, ini punya 1, istri punya 1, anak punya, dan sebagainya. Pada akhirnya kadangkala di era digital ini,
komunikasi, kebersamaan di dalam kehidupan, nggak usah jauh-jauh, dalam kehidupan keluarga saja, kadangkala mengalami berbagai problema, mengalami berbagai hambatan. Oleh karena itu, ketika bicara tentang era digital, maka era digital itu adalah era yang dimana ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi, informasi, dan komunikasi, telah membawa suatu perubahan yang besar, perubahan yang signifikan di dalam berbagai kehidupan manusia. Berbagai kehidupan manusia telah mengalami yang namanya perubahan. Teknologi digital seperti internet, media sosial, perangkat pintar telah mengubah cara komunikasi kita, telah mengubah cara kerja kita, telah mengubah cara belanja kita, telah mengubah cara berdagang kita, telah mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya. Percaya nggak bahwa cara saudara belanja sekarang berubah dari sebelum dunia digital atau era digital? Karena itu ada yang namanya uang digital gitu ya. Apa pengaruh era digital ini bagi kehidupan kita atau bagi kehidupan manusia di dalam berbagai kehidupan aspek? Pertama, bahwa di dalam era digital ini bidang perekonomian tentu mengalami perubahan. Dulu kita mau bisnis mesti ketemu tatap muka seorang dengan yang lain. Sekarang kita bisa bisnis tanpa melalui tatap muka, cukup melalui media sosial, melalui telepon, melalui Zoom. Kita bisa membangun sebuah bisnis. Perekonomian mengalami suatu kemajuan, perekonomian mengalami perkembangan. Tetapi jangan lupa nanti ada dampak-dampak lain. Bisnis, pekerjaan. Kalau dulu sebelum era digital, pekerjaan secara khusus difokuskan kepada kemampuan manusia, mengandalkan fisik, mengandalkan kesehatan. Kalau fisiknya nggak sehat, nggak kuat dia bekerja. Sekarang orang bekerja tanpa mengandalkan fisik lagi, andalkan otak, andalkan kemampuan, keahlian yang lain, bisa. Bahkan pekerjaan sekarang mulai digeser tenaga manusia, berganti ke tenaga mesin. Era digital, beberapa perusahaan mulai mengganti manusia dengan robot. Waktu kami masih di Jakarta, saya ketemu salah seorang yang kemudian yang menangani dunia elektronik termasuk robot. Saya pergi, wah, dia perintahkan apa robot lakukan. Bisnis, sosial, budaya, politik, bahkan pendidikan, sosial mulai berubah. Kalau sebelumnya ketika belum era digital, orang bersosial bertemu mesti bertemu, berteman mesti bertemu. Sekarang sosial media, kita berteman tapi kita nggak kenal teman kita, entah dia seperti apa ya, kita nggak kenal, nggak tahu seperti apa. Kenapa? Bisa saja kemudian waktu dia tampilkan di sosial medianya, yang ada kamuflase, yang ada tipu-tipu. Karena orang bilang media sosial ini kadang penuh dengan media atau penuh dengan yang namanya dunia tipu-tipu. Hati-hati, apalagi kalau mau cari jodoh, mesti hati-hati media sosial ya. Budaya, pendidikan, apalagi informasi mulai begitu cepat, kita bisa mengakses informasi. Transportasi pun mengalami satu kemajuan di era digital. Di Jakarta bagian barat, di daerah Serpong, mulai dikembangkan, diuji coba transportasi tanpa supir, sudah mulai dicoba untuk menghindari kecelakaan, menghindari banyak hal, termasuk juga kemacetan dan juga bahan bakar, sehingga mulai dikembangkan. Termasuk religius, agama mulai mengalami suatu perubahan di zaman era digital, dan itu sangat terasa ketika COVID-19 melanda dunia. Orang kemudian mau beribadah, tidak lagi mau datang ke gereja, cukup online. Bahkan pengaruh itu sampai sekarang masih dilakukan, dialami oleh orang-orang tertentu. Nggak mau, kemudian udah beribadah belum? Udah sembahyang belum? Udah. Di mana? Di kamar. Di mana? Di ruang tamu.
menggantikan, mengubah. Begitu banyak cara di dalam kehidupan manusia yang diubah. Ada hal yang baik, tentu ada, tetapi ada hal yang sangat tidak baik juga bagi kehidupan manusia. Karena itu pengaruh media sosial atau dengan keberadaan media sosial itu membuat kita mesti waspada. Bagaimana dengan integritas? Ya, di dalam media sosial tentu kita harus memperhatikan juga apa yang disebut dengan integritas, karena kita mau bahas itu. Ketika bicara tentang integritas, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka integritas diartikan sebagai satu kejujuran. Karena itu dikatakan iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Integritas memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Karena integritas mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan transparansi dalam tindakan dan komunikasi. Ketika pribadi atau individu, organisasi atau lembaga bertindak dengan integritas, mereka menunjukkan komitmen untuk berperilaku secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini menciptakan rasa percaya di kalangan publik bahwa mereka dapat mengandalkan pihak tersebut untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Karena itu yang namanya integritas, ya, itu bicara secara umum, bicara tentang kode etik di dalam kehidupan kita. Bicara integritas adalah bicara kode etik. Bicara integritas adalah bicara keunggulan moral. Bicara integritas adalah bicara nilai-nilai unggul, prinsip-prinsip kebenaran yang normatif, yang menyatukan kata dan perbuatan, melekat pada karakter, kepribadian dan jati diri seseorang. Apa yang dikatakan kira-kira sesuai enggak yang dilakukan? Di dalam kekristenan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, sesuai dengan kebenaran Allah. Di dalam Alkitab, maka integritas seringkali menunjukkan, digambarkan kepada orang yang tulus hatinya. Integritas bicara tentang ketulusan hati. Ketika Abraham membawa Sarai istrinya untuk pergi ke daerah Mesir, Abraham berusaha mengamankan dirinya. Nanti kalau ada yang tanya, jangan bilang kamu adalah istriku, bilanglah bahwa kamu adalah saudara. Ketika mereka merantau berjalan, lalu sampailah mereka. Orang bertanya, ini cewek ini cantik sekali. Siapa dia? Oh, dia adalah saudara. Ketika diambil oleh petinggi Mesir, ambillah Sarah. Oh, dia saudara dari si Abraham, ambil dia untuk menjadi istri saya. Lalu ketika Tuhan menyatakan diri kepada seorang petinggi Mesir itu, oh, dia bukan saudara, tapi dia adalah istrinya. Padahal dia mengambil dengan tulus hati. Oh, saya tidak menipu, saya tidak berbohong. Saya mengambil dia dengan tulus hati. Ketulusan hati itulah yang digambarkan dengan sebuah integritas. Di dalam Alkitab, Yusuf seorang yang tulus hati, mengambil Maria sebagai istrinya. Tulus hati itulah gambaran integritas di dalam diri seseorang. Integritas juga digambarkan dengan satu kesalehan hidup, hidup yang saleh. Karena itu Ayub disebut sebagai orang yang punya integritas, yang saleh hidupnya di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang tidak bersalah, yang jujur, yang bersih kelakuannya, hidup sempurna, kehidupan yang tidak dapat dipersalahkan, hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni. Itulah gambaran kehidupan yang disebut dengan istilah integritas di dalam Alkitab. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena itu, ketika tokoh-tokoh Alkitab memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka disebut sebagai orang yang berintegritas, punya persekutuan dengan Allah, baik secara intim, secara terus-menerus, hidup berpadanan dengan kebenaran firman Kristus. Paulus menuliskan,
hendaklah dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Karena itu, identitas orang percaya adalah bagaimana dia punya yang namanya integritas. Di dalam teks yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bagaimana kehidupan orang-orang zaman itu, bahwa mereka perlu diingatkan karena mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Allah. Mereka memfokuskan hidup mereka pada diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi mementingkan bagaimana relasi dengan Tuhan. Mereka tidak lagi mementingkan bagaimana relasi yang indah dengan sesama mereka. Sehingga apa? Yang mereka kejar adalah uang. Yang mereka kejar adalah keuntungan. Mau tidak mau, kalau orang kejar untung, kalau orang kejar uang, kadangkala yang benar pun bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Itulah oleh sebab itu maka Paulus berbicara tentang bagaimana menjaga sebuah integritas di dalam dunia digital. Maka sikap kita sebagai orang percaya perlu menjaga integritas. Mungkin kita akan bertanya, seperti apa saya menjaga integritas saya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pertama, bahwa di dunia atau di era digital ini, untuk menjaga sikap kita di dalam integritas kita, kita mesti selektif dalam menerima dan menyebarkan yang namanya informasi. Selektif, teliti dulu, filter. Waktu kita terima informasi ini benar atau salah? Informasi ini berasal dari sumber yang bisa dipercaya atau tidak? Kalau tidak, untuk apa kita kemudian menerimanya? Oh, karena sudah terlanjur dikirim di grup, oh sudah terlanjur, sudah ada. Kemudian, apakah kita teruskan? Apakah kemudian kita lanjutkan kepada orang lain? Kadangkala, ya, tangan kita ini begitu cepat bergerak daripada pikiran kita, daripada mulut kita. Untuk apa? Untuk menyebarkan informasi. Sehingga tidak heran kemudian di zaman era digital ini banyak sekali yang namanya hoax, banyak sekali yang namanya berita-berita palsu. Termasuk ya di dalam dunia modern ini, dunia ekonomi, dunia pendidikan, dunia politik, dunia-dunia yang lain. Seringkali kita membaca, wah ini hoax, ini tidak sesuai, ini nggak benar. Karena itu sebagai orang percaya kita perlu selektif, kita perlu menjaga informasi yang kita sebarkan, menjaga informasi yang kita terima. Benar enggak? Cek lagi, validasi lagi, apakah ini betul? Kalau enggak, sangat berbahaya sekali. Bisa membuat kegaduhan, bisa membuat kekacauan ketika informasi tidak selektif kita terima. Di dalam hidup di dunia era digital ini, maka kita juga perlu jujur, bukan? Perlu jujur dalam berbisnis, perlu jujur dalam bertransaksi. Banyak orang terjebak, tertipu di dalam dunia transaksi melalui platform digital. Sehingga tidak heran kemudian bagaimana orang ya tanpa sadar, tanpa sengaja kepencet, masuklah namanya pinjol dan sebagainya. Hal ini sangat berbahaya sekali bagi kehidupan kita. Karena itu kalau kita nggak waspada, kita nggak hati-hati di dalam era digital ini, maka kita bisa terjebak di dalam berbagai kerusakan dan bahkan kehancuran integritas kita. Jujur dalam berbisnis, jujur dalam bertransaksi. Bagaimana kalau kita jujur dalam berbisnis? Walaupun kadang hasilnya sedikit, untungnya sedikit, tapi jujur kok. Kadangkala di dalam dunia digital ini, pernah belanja online? Sering kali ya. Apa yang dipesan, yang dikirim beda. Ya. Pernah saya satu kali pesan casing iPad, yang datang bukan casingnya, cantolannya. Wah, saya komplain. Akhirnya diganti sama pihak di mana tempat memesannya. Wah, ini saya bukan pesan, ini saya baca riwayat saya, betul apa yang saya pesan, tapi kenapa yang datang itu gitu ya. Karena itu tidak heran kalau sekarang kita belanja online lalu disarankan, ya, silahkan divideokan,
waktu kita buka paket kita. Hati-hati. Kita mungkin pembeli jujur, tapi penjual belum tentu jujur. Atau sebaliknya, penjual begitu jujur, tapi pembeli berusaha untuk tipu-tipu. Karena itu kejujuran dalam bertransaksi. Baik kan kalau dalam bisnis sawit, ya, selisih 100 rupiah aja dalam 1 kilo. Oh, 1 ton sudah berapa itu keuntungan atau kerugiannya? Kalau kita jujur kan bisa. Tapi kita diajarkan bagaimana menjadi seorang yang punya integritas di dalam kehidupan kita, menghormati, menghargai hak cipta, hak karya orang lain. Di dalam dunia digital ini kita begitu gampang mengakses yang namanya karya orang lain, tulisan orang lain. Karena itu di dalam dunia akademis, dalam dunia pendidikan, kita selalu, ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya siapa? Cantumkan. Kita pikir bahwa ini adalah hasil karya kita, hasil kerja kita. Ternyata misalnya, oh, hasil kerja yang lain. Ternyata kita tidak mencantumkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya pendapat atau statement tersebut. Menghormati, menghargai, sehingga yang namanya karya orang lain tidak bisa kita sembarang pergunakan kalau tanpa izin. Biasanya kita mesti izin. Wah, kalau enggak nanti kena burn, ya, kena di istilah kita di apa namanya, kalau kita pakai karya orang lain tiba-tiba ditutup misalnya kita, ya, nggak boleh lagi, nggak boleh diakses. Ternyata kalau tutup nggak bisa diakses lagi. Termasuk lagu-lagu biasanya dulu, wah, ini kita pakai lagu ini, lagu orang, lalu kita ibadah online. Wah, ini nggak bisa ini. Begitu masuk di YouTube nggak boleh. Ya? Maka kita perlu menghargai, menghormati karya orang lain. Yang selanjutnya, sikap kita sebagai orang percaya dalam dunia era digital ini, mempergunakan platform digital untuk menjadi berkat, memuliakan Tuhan, bukan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Kita punya yang namanya Facebook, bukan? Punya, ya? Punya yang namanya channel YouTube, ada juga yang punya kan? Punya yang namanya Instagram, punya. Oh, punya yang namanya TikTok, punya. Wah, itu kalau kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, ketika orang buka sosial media kita, dia terberkati luar biasa. Tapi ketika kita lakukan di sana hujat menghujat, lakukan di sana sharing yang kemudian menyalahkan orang lain dan sebagainya, wah, itu nanti jejak digitalnya akan ketahuan. Wah, dia ini lagi putus cinta ini misalnya. Oh, dia ini lagi sakit hati. Dia ini lagi curhat. Dia ini lagi dimarah istri. Dia ini lagi dimarah suami. Dia ini lagi dimarah orang tua. Oh, dia ini lagi dimarah anak. Atau dia lagi dimarah pacarnya misalnya. Bisa ketahuan. Karena itu bagaimana kita menggunakan platform digital kita untuk menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Lakukan sesuatu yang membangun, lakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa terberkati. Bahkan kalau sharing, kalau yang mau share ayat, ya gunakan share ayat, bukan menggunakan platform untuk men-share yang namanya sesuatu yang tidak baik, yang tidak buruk, yang tidak baik atau yang buruk maksudnya, ya. Sehingga apa? Itu menjadi cemooh, tidak menjadi berkat. Maka bagaimana sikap kita dalam era digital ini, integritas yang perlu kita pertahankan juga adalah pegang dan perhatikan nilai-nilai kebenaran iman di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah kalau kita menonton berita, membaca melalui media sosial, kadang-kala ada orang-orang yang kemudian tersangkut hukum oleh karena media sosial, karena menghujat suku ini, karena dianggap menghujat agama ini, maka diperkarakanlah, dikasuskanlah, dihukumlah dan sebagainya. Di era digital ini perlu sekali bagaimana kita menyikapi dengan tepat integritas kita di tengah-tengah era digital ini. Betul-betul
harus diperhatikan, walaupun sebelumnya tentu saja kita perlu memperhatikan, tetapi di era digital lebih-lebih karena semua terbuka, akses terbuka. Hari ini melakukan kejahatan, melakukan satu tindakan yang tidak benar, kemudian ada orang lain videokan, langsung masuk dunia sosial, langsung viral. Banjir, cepat sekali aksesnya. Tiap kota punya informasi, punya media sosial. Informasi kabupaten mana, informasi provinsi mana, informasi komunitas mana, semua bisa kita lihat di sana. Kita dapatkan informasi dengan begitu cepat. Karena itu integritas, seperti apa integritas itu bagi orang percaya? Maka bagi orang Kristen, bagi orang percaya, integritas adalah modal dasar dan modal besar bagi kita sebagai orang percaya. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, barangkali mereka tidak mau memperhatikan yang namanya integritas terserah. Ya, benar-benar tidak ya tidak. Itu orang percaya. Integritas, aktualisasi dari iman yang benar kepada Tuhan. Karena itu, waktu orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis, waktu Yohanes Pembaptis katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu orang datang. Lalu apa yang harus kami lakukan? Para prajurit datang. Para pemungut cukai datang, lalu apa yang kami lakukan? Yohanes Pembaptis katakan, jangan menagih lebih daripada yang seharusnya. Prajurit datang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Cukupkan dirimu dengan gaji yang ada padamu. Lalu orang-orang lain datang, apa yang harus kami lakukan? Kalau engkau punya 2 helai baju, 2 helai pakaian, ada orang yang tidak punya, maka jangan biarkan dia tidak berbaju, tidak berpakaian. Kasih juga sama dia. Dengan kata lain, bagaimana integritas, hidup memperhatikan orang lain, hidup bertanggung jawab, aktualisasi dari iman kepada Allah. Ini menjadi penting bagi kita. Integritas adalah nilai, value hidup orang percaya. Maka dari sejak dini, kita mesti tanamkan integritas kita, integritas kepada anak-anak kita. Satu kisah yang sangat menarik. Ketika seorang artis Indonesia, artis Kristen yang cukup ternama di Indonesia, di Amerika, mau dibayar 25.000 US dollar, dia katakan tidak. Untuk apa saya dapatkan uang yang banyak? Saya punya iman, saya punya Tuhan. Saya mesti menjaga integritas saya daripada saya mendapatkan uang dan nama saya hancur. Betapa pentingnya kehidupan kita di dalam memiliki integritas itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala keunggulan, kecerdasan, prestasi, kekayaan, pengetahuan, jabatan dan lain sebagainya, tanpa integritas akan menjadi tidak berarti apa-apa. Mau banggakan kekayaan, mau banggakan prestasi, mau banggakan kecerdasan, mau banggakan pengetahuan, tapi kalau hidup tidak takut akan Allah, hidup tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Bersyukur pada Tuhan, sekolah ini menjadi satu sekolah yang menanamkan nilai-nilai, karakter-karakter Kristiani di dalam kehidupan kita di tempat ini, di asrama, di kelas, dan bahkan dimanapun mereka berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanpa support Bapak Ibu Saudara, tanpa dukungan, tanpa kerjasama di dalam membangun dan mengembangkan anak-anak di tempat ini, maka sesuatu yang tentu saja agak sedikit sulit. Tapi kalau kerjasama, support yang baik, itu sangat penting bagi generasi-generasi kita. Rahasia untuk kita membangun integritas di tengah-tengah era digital ini, yang terakhir bagian ini, pertama, bangunlah disiplin rohani yang baik, yang intim dengan Allah. Paulus katakan kepada Timotius, engkau hai manusia Allah, kejarlah yang namanya kasih, kejarlah yang namanya keadilan, kejarlah yang namanya kesalehan, kejarlah yang namanya kesabaran, kejarlah yang namanya kelembutan. Jauhilah semua yang dikejar oleh dunia, tapi kejarlah apa yang Tuhan inginkan. Karena itu bangun disiplin rohani yang baik untuk menjaga sebuah
integritas di tengah-tengah dunia digital ini. Kita perlu memahami tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Sebuah satu podcast, ketika seorang muda Kristen ditanya, kenapa kamu tidak terima tawaran? Dia mengatakan, saya tahu tujuan hidup saya, panggilan hidup saya adalah untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan ketika Tuhan menempatkan saya di dunia entertainment, Tuhan mau saya menjadi berkat di sana. Bukan mengejar uang, tapi mengejar apa? Mengejar satu panggilan hidup untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus. Karena itu rahasia untuk kita memiliki integritas di tengah-tengah era digital ini, yaitu dengan melakukan segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau itu kita pahami, maka dimanapun kita berada, tanpa ada orang yang melihat sekalipun, kita akan hidup memuliakan Tuhan, menjaga hidup kita benar di hadapan Allah. Sekalipun tidak ada CCTV di tempat ini, maka kita percayakan kepada anak-anak kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tentu saja untuk menjaga hidup kita memiliki integritas di tengah-tengah dunia era digital ini, miliki penguasaan diri. Kuasai diri, kuasai tangan kita, jempol kita, jari jemari kita, kuasai lidah kita, kuasai perkataan kita, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, bukan hidup kita dihancurkan. Biarlah Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Itulah yang diharapkan, yang didorong oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga tentu kepada saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.